Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semua, dan sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita keistiqomahan untuk sama-sama belajar bahasa Arab, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan panduan bagi kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang kedua, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menerangkan dalil baik dari Al-Qur'an ataupun bukti sejarah peradaban Islam kalau bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Dan juga sudah kita terangkan betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab. Dan insya Allah di kesempatan pada pertemuan kali ini kita akan menerangkan tentang bahasa Arab yang nantinya melatar belakangi penulisan buku muda berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini sangat luas, ya sangat luas. Dan bagi mereka yang ingin mempelajari bahasa Arab, ya maka harus punya energi yang kuat, ya tekad yang kuat, waktu yang lebih, dan juga nafas yang panjang. Ya, tapi tidak semua orang memiliki yang demikian. Mungkin para santri yang ada di pesantren, ya ataupun di sekolah-sekolah Islam yang punya energi sebanyak itu, ya nafas sepanjang itu, waktu sebanyak itu. Namun ternyata itu pun tidak menjadi jaminan mereka memahami bahasa Arab, karena saking luasnya cakupan bahasa Arab. Nah, sehingga dibutuhkan pemahaman utuh gambaran bahasa Arab yang menjadikan kita bisa menikmati setiap pembelajaran bahasa Arab. Nah, cuman ketika seseorang belajar bahasa Arab, biasanya dengan pola pemahaman yang sangat mendetail, ya penjelasan yang sangat mendetail dari bagian kecil yang ada dalam bahasa Arab, sehingga dibutuhkan waktu yang sangat panjang, ya nafas yang sangat panjang, dan tekad yang sangat kuat untuk bisa mencapai penghujung bahasa Arab, ya dan mendapatkan gambaran utuh bahasa Arab. Dan ini sulit, ya dan ini sulit. Nah makanya kalau kita membuat analogi, kalau biasanya kita yang ada di kampung, ya khususnya orang Jawa, ketika diajak ke Jakarta itu kita sangat senang sekali, ya karena kita menganggap Jakarta itu kota yang indah, ya banyak gedung-gedung yang luar biasa yang ada di sana. Nah maka kalau diajak sehari keliling Jakarta, ya tentu kita akan senang sekali, ya terlebih bukan hanya sehari, ya tapi beberapa hari. Nah kita ambil contoh, ada seseorang dari Jawa diajak untuk keliling Jakarta, dan dia diajak keliling Jakarta itu melalui jalan-jalan kecil yang ada di Jakarta. Dia berangkat dari Depok, kemudian dia singgah di Lenteng Agung, masuk di satu RT yang ada di sana, keliling ya jalan-jalan yang ada di RT tersebut, ya di gang-gang kecil yang ada di RT tersebut. Selesai satu RT pindah ke RT yang lain, sampai satu RW dikelilingi.
kemudian pindah ke RW yang lain. Ya, satu RW yang lain dikelilingi. Terus sampai satu kelurahan. Selesai sehari itu dia keliling satu kelurahan. Kemudian keesokan harinya, mau nggak kita lanjutkan lagi? Ya, keliling Jakarta. Pasti dia tidak mau. Ya kenapa? Melelahkan, capek, dan tidak ada nikmatnya. Nah, seperti ini pula mereka yang belajar bahasa Arab di awal tuh langsung detail. Ya, puzzle kecil tapi mendetail, tidak punya gambaran utuh. Nah, bayangkan kalau orang dari Jawa ini diajak keliling Jakarta dengan melalui jalan-jalan protokol. Ya, di tangan dia diberikan map atau peta Jakarta, ya rute mana saja yang akan dia lalui. Kemudian dia naik bis yang nyaman, sopir yang handal, kemudian mulai keliling Jakarta. Dia melewati setiap jalan protokol yang ada di Jakarta. Dia nikmati pemandangan yang indah, gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dan akhirnya dia paham di Jakarta itu ya ada 5 bagian. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ya Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Dan di masing-masing Jakarta dia tahu ada tempat apa saja dan ada gedung apa saja. Dan ketika dia ditawari, besok keliling lagi yuk, maka dia akan mau, ya tinggal duduk menikmati keindahan Jakarta. Tapi untuk orang yang pertama tadi tidak mau. Nah, untuk orang yang ini mau. Dan suatu saat misalkan orang ini ditaruh di satu gang yang ada di Jakarta, kemudian dia telusuri gang itu sampai dia keluar di jalan protokol. Nah, apa yang dia katakan? Oh, ternyata gang ini keluarnya di jalan ini. Ya, dia tidak buta. Dia tahu peta besar Jakarta. Diletakkan di tempat yang lagi, keluar jalan besar, oh tembusnya di tempat ini. Hingga akhirnya tersambung setiap jalan yang ada di Jakarta. Dan terbayang oleh dia, tidak ada kebingungan sama sekali. Tapi bayangkan, orang yang tadi ditaruh di satu RT yang ada di Lenteng Agung. Kemudian ditaruh di daerah Rawamangun misalkan. Dia tersesat. Ya, dan bingung, merasa jalan Jakarta ini kok membingungkan. Nah, sama seperti mereka yang belajar bahasa Arab, di awal langsung mendetail tapi tidak mendapatkan gambaran utuh. Dan ini yang terjadi hari ini. Ya, ini yang terjadi hari ini. Seolah-olah orang yang disuruh untuk mendeskripsikan tentang bentuk gajah, tapi dia ditutup matanya dan hanya meraba-raba sebagian dari tubuh gajah. Yang megang kakinya beda kesimpulannya dengan yang megang belalainya. Yang megang perutnya beda kesimpulannya dengan yang megang ekornya. Yang megang kupingnya juga beda dengan yang megang gadingnya. Nah, ini kebanyakan kita ketika belajar bahasa Arab kesimpulannya beda-beda. Kenapa? Ya karena belajarnya mendetail tapi hanya sebagian. Dan akhirnya nafasnya habis, energinya habis, tidak sanggup untuk melanjutkan pembelajaran. Dan ini yang sering terjadi. Dan juga biasanya ketika belajar bahasa Arab itu, buku-buku yang dipelajari itu bukan buku-buku yang memang disusun untuk orang Indonesia. Kebanyakan buku-buku yang disusun oleh para ulama kita untuk orang-orang Arab. Dan seandainya nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka secara susunan tetap yaitu settingannya untuk orang-orang Arab. Dan seandainya pun dimodifikasi, bukan terjemahan, tapi disusun ulang, kebanyakan susunannya juga masih sama. Nah, sedangkan buku mudah berbahasa Arab ini, ya kita susun untuk menjadi solusi bagi orang-orang Indonesia yang kesulitan belajar bahasa Arab. Dan ini dialami sendiri oleh penulis dahulu. Ya, jadi bertahun-tahun belajar bahasa Arab, ya, tapi tidak punya gambaran yang utuh. Ya, dan baru punya gambaran yang utuh ketika benar-benar belajar ketika kuliah, langsung dari dosen-dosen yang berasal dari negara-negara Arab. Nah, tapi tidak semua punya energi sebanyak itu, kesempatan sebaik itu. Nah, sehingga dari pengalaman
mengisi daurah-daurah di pesantren-pesantren yang mereka tiap hari belajar kitab-kitab yang berbahasa Arab, tapi ternyata tidak ada jaminan mereka menguasai bahasa Arab. Nah, kalau di pesantren saja tidak ada jaminan menguasai bahasa Arab, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang bukan pesantren? Dan di sekolah-sekolah saja ya sulit, apalagi bagi orang yang sudah tidak sekolah lagi dan belajar hanya dari pelatihan-pelatihan, maka akan sangat sulit. Nah, sehingga buku muda berbahasa Arab ini disusun ya untuk menjadi solusi bagi yang demikian ini. Bukan buku muda bahasa Arab lebih baik, bukan. Tapi kita memahami ada puzzle dan ada tangga yang hilang, yang perlu kita hadirkan, sehingga ketika puzzle atau tangga ini kita hadirkan, nah melengkapi puzzle-puzzle yang lain dan menjadi pijakan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sehingga hadirnya buku muda bahasa Arab ini yang memungkinkan bagi yang sudah belajar, kalau ingin mendalami kitab-kitab yang biasa beredar di kita, kalau ingin punya kemampuan muhadatsah, percakapan bahasa Arab, belajar kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah atau Arabiyyah Baina Yaday. Kalau mendalami ilmu nahwu, ya nanti belajar Al-Ajrumiyah atau lebih dalam lagi Alfiyah Ibnu Malik. Dan kalau untuk mendalami tadabbur Al-Quran, nah ini yang insya Allah akan kita siapkan ya, karena tingkatan tertinggi dari cita-cita mempelajari bahasa Arab adalah bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Dan insya Allah ini yang akan menjadi target kita. Nah, sehingga ketika kita ditanya apa sih yang dibutuhkan untuk bisa berbahasa Arab, jadi yang dibutuhkan untuk bisa berbahasa Arab itu cuma 3. Yang pertama mufradat atau kosakata. Yang kedua sorof. Ya, sorof ini cara merubah bentuk kata. Kemudian yang ketiga nahwu. Nahwu itu cara merangkai kata dalam satu kalimat. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, masalah di kita ketika mempelajari bahasa Arab, mufradatnya dipisah menjadi pelajaran tersendiri. Kemudian sorofnya dipisah menjadi pelajaran tersendiri. Nahwunya dipisah menjadi pelajaran tersendiri. Yang kadang mereka yang belajar tidak bisa mengkaitkan satu dengan yang lain, padahal ini menjadi syarat mutlak bagi yang ingin memahami bahasa Arab, yang menguasai ketiga komponen ini, mufradat atau kosakata, kemudian ilmu sorof, kemudian ilmu nahwu. Dan kalau kita analogikan, ya kalau dahulu sempat tren di kita batu akik. Nah, batu akik ini kan dibuat ya dari batu alam. Nah, mereka yang mempelajari bahasa Arab dari jalur mufradat, jadi tiap hari menghafal mufradat. Ya 100 mufradat. Besoknya menghafal lagi, besoknya menghafal lagi, besoknya menghafal lagi, lama-lama jenuh juga. Dan tidak tahu mufradat ini digunakan untuk apa. Ya kalau sekedar buat gaya-gayaan, banyak kosakata yang dihafal mungkin, tapi setelah itu faedahnya apa? Bingung. Nah, itu seperti yang mengumpulkan batu alam tadi, ditaruh di rumahnya, sudah terkumpul banyak, rumahnya penuh sesak, dia bingung, buat apa batu alam ini? Akhirnya dibuang. Nah, ini kondisi mereka yang belajar bahasa Arab melalui jalur mufradat atau sekedar muhadatsah secara umum. Yang lain lagi, ya belajar bahasa Arab melalui jalur ilmu sorof. Ya, jadi mengubah bentuk kata ke bentuk yang lain. Ya tasrif. Ya tasrif. Ya hari ini dibuat nada-nada yang seolah-olah menjadikan seseorang yang belajar sorof itu menyenangkan. Ya tapi tetap saja belajar sorof ya butuh waktu yang lama, tidak tahu ini gunanya untuk apa. Nah, itu ibarat kalau batu akik tadi digosok ya, dirubah menjadi bentuk yang bermacam-macam, telah membuat berbagai macam bentuk, bingung ini buat apa. Ya lama-lama ditinggalkan juga. Atau ilmu nahwu. Nah, masalah ini kalau belajar bahasa Arab dari jalur ilmu nahwu, biasanya menggunakan kitab nahwu yang berbahasa Arab. Dan kalau sudah menggunakan kitab nahwu yang berbahasa Arab, kita tahu berarti memang kitab ini ditulis untuk yang memang berasal dari bangsa Arab. Kemudian biasanya masyarakat kita yang belajar nahwu dari kitab yang berbahasa Arab lebih sibuk
menerjemahkan kosakata yang ada di dalam kitab tersebut dibandingkan memahami kaidah nahwu yang ada di dalamnya. Ya, dan seandainya pun misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau disusun ulang oleh ustadz yang berasal dari Indonesia, tetap secara sistematika susunan pengajarannya sama seperti kitab-kitab yang berbahasa Arab. Ya, tidak disetting untuk orang-orang Indonesia. Nah, akhirnya bingung juga. Nah, ini ibarat ya merangkai batu akik menjadi perhiasan yang indah, ya, tapi bingung ya dia dengan polanya, dan bisa jadi ya karena fokus hanya di kaidah merangkainya, dia tidak punya batu akiknya, ya bahkan bahan bakunya dia tidak punya. Nah, itu juga ya sulit juga. Nah, makanya ya insya Allah di buku mudah berbahasa Arab 3 komponen ini kita satukan menjadi satu kesatuan. Ya, jadi kita belajar mufradatnya, ya kosakata ini menjadi bahan baku mau tidak mau. Kalau tidak ada bahan baku, apa yang mau kita olah? Kemudian ilmu sorof, ya mengubah mufradat ya atau bahan baku itu menjadi bentuk yang bermacam-macam. Kemudian ilmu nahwu, bagaimana cara merangkai bentuk-bentuk kata tersebut ya menjadi satu kalimat yang sempurna, satu kalimat yang indah bahkan. Nah, ini buku mudah berbahasa Arab. Ya, dan insya Allah hanya dalam kurun waktu yang tidak lama kita punya gambaran ya tentang bahasa Arab, yang walaupun ketika selesai buku ini bukan berarti sudah pakar dalam bahasa Arab, tapi minimal untuk bahasa Arab dasar, nah itu sudah bisa dikuasai. Nah, makanya kalau setelah ini ingin fokus ya belajar untuk bisa berbicara bahasa Arab, ya sudah belajarnya ya kitab tadi Durusul Lugha Al-Arabiyyah atau Arabiyyah Baina Yaday. Kemudian kalau ingin mendalami ilmu nahwu, insya Allah tidak ngeblank, ya sudah punya gambaran. Ya, jadi belajar Al-Ajurumiyah gampang. Kemudian belajar kitab nahwu yang lain insya Allah mudah. Ya, walaupun keinginan kita ya adalah ketika sudah belajar bahasa Arab dasar ini dinaikkan untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Maka insya Allah ya kita akan buatkan program bahasa Arab dan aplikasinya dalam tadabbur Al-Quran. Ya, kita akan terangkan ya tentang fungsi isim dan fi'il untuk menggali apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian nakirah dan ma'rifah untuk menggali apa yang ada dalam Al-Quran. Fi'il madhi, fi'il mudhari', ya juga fi'il mujarrad dan mazid, ya serta banyak hal yang sudah kita pelajari di bahasa Arab dasar itu kalau kita terangkan kaidahnya untuk menggali apa yang ada dalam Al-Quran, luar biasa. Dan akan Allah hadirkan pemahaman lebih, dan semakin kita menikmati apa yang ada dalam Al-Quran. Dan ini tujuan kita. Ya, karena kita diciptakan tadi seolah-olah untuk belajar Al-Quran, yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan Al-Quran Allah turunkan berbahasa Arab. Dan kalau kita tidak kuasai bahasa Arab, ya sulit kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Dan itu di level yang kedua. Level yang ketiga, ilmu balaghah dan aplikasinya dalam tadabbur Al-Quran. Ya, sudah masuk ke sastra, dan di situ keindahan kalimat akan terlihat, ya, dan akan kita rasakan keajaiban bahasa yang ada dalam Al-Quran. Ya, nuansa, ya cita rasa bahasa. Nah, sehingga kita benar-benar merasakan Al-Quran sebagai satu panduan yang luar biasa, yang kalau dahulu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kaum muslimin ya dengan Al-Quran. Ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerangkan ya tentang karakter Al-Quran yang mengangkat. Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kaum-kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan kaum-kaum yang lain disebabkan karena Al-Quran. Dan di akhirat jelas Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi
warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan naik. Tartilkan Al-Quran seperti kamu mentartilkan Al-Quran di dunia, karena manzilamu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Dan setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena Jibril yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanai untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia karena beliau Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran. Kota Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang paling mulia di muka bumi, dan bahkan Allah jaga dari Dajjal di akhir zaman nanti. Dan di dua kota inilah Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Dan Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran dan dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seolah kalau interaksi kita benar terhadap Al-Quran, lompatannya satu hari satu malam ibarat lebih dari 1000 bulan. Nah, ini yang menjadikan para sahabat ya dahulu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran karena pemahaman mereka yang dalam. Ya, karena bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia karena dipilih menjadi bahasa Al-Quran, yang mana di surat Yusuf ayat yang kedua tadi, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Nah, ini yang hari ini belum hadir. Bagi kaum muslimin, Al-Qur'annya sama, tapi kita belum diangkat seperti generasi awal diangkat. Ada interaksi yang belum benar dari kita, dan disinilah upaya kita ya untuk bisa berinteraksi yang benar terhadap Al-Qur'an kita, agar kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan itu semua melalui wasilah belajar bahasa Arab yang ujung serta puncak tertingginya tujuannya adalah untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan bagi kita, dan akan kita sambung pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.